kemungkinan sidak ke rumah sakit. Kira-kira apa yang sedang terjadi, lalu sikap pemerintah berkenaan dengan hari ini turun kelas rumah sakit Dr. Hendrikus Fernandes Warantu itu. Lalu langkah teknis mesti diambil oleh pemerintah berkenannya turun kelas hari ini. Bisa dijelaskan Pak Bupati, silakan. Terima kasih menindak mengambil langkah lebih lanjut dari keterangan pers yang sudah kami keluarkan tadi malam. Memang hari ini sengaja kami turun untuk memastikan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Pak Direktur ini sungguh-sungguh terjadi di sini. Kita sama-sama tahu kita turun kelas karena terutama jumlah bed tempat tidur di ICU itu selama ini terbatas, hanya 4 saja dari standar yang seharusnya 7. Sebelum ini juga saya sudah pernah datang kemari dan tahu bahwa ruangan ICU itu memang kapasitasnya hanya 4 saja di situ. Hari ini manajemen rumah sakit sudah merombak ruangannya sedemikian rupa sehingga dia punya kapasitas sudah bisa menampung sampai dengan 7 tempat tidur di situ. Jadi mudah-mudahan dengan perkembangan hari ini Kementerian Kesehatan juga bisa mempertimbangkan kembali penurunan kelas rumah sakit yang sudah diputuskan itu. Kami sungguh berharap, sekalipun barangkali tidak lazimnya bahwa baru jatuh penilaian, turun kelas langsung diubah, tetapi kami tetap berpikir kalau ada kemungkinan untuk mengubah itu, maka kita juga berharap laporan akan kami sampaikan mereka bisa mengubah kelas, karena sama-sama kita tahu menurunnya kelas, turun kelas itu juga berkonsekuensi pada pendapatan dan itu sedikit mengganggu pendapatan yang bisa diperoleh dari rumah sakit ini yang tentu saja berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Selain itu kita mau juga meninjau rumah sakit ini secara keseluruhan supaya apa yang sudah direncanakan supaya pelayanan menjadi lebih baik, kondisi rumah sakit secara fisik, sarana prasarana juga lebih baik, juga sudah bisa kita lihat apa yang bisa kita cicil selama beberapa waktu ke depan ini. Tadi kami melihat juga poli rawat jalan di situ, sementara direncanakan memang uang tidak cukup, tetapi kita pastikan bahwa juga di lapangan kita siap untuk akan bangun rawat jalan kita tahun ini, sekalipun dari anggaran yang kita expect dari pusat 10M yang dikasih tahun ini cuma 4M. Kita sedang konsultasi serius ke pusat dan ke kejaksaan supaya kita bisa menggunakan anggaran yang ada itu untuk boleh kita bangun dengan luas panjang 37 meter, lebar 20 meter, sehingga sungguh-sungguh mengubah pelayanan kita di rawat jalan itu. Selama ini memang kondisinya parah, antrian panjang, sebagian di luar, kondisi sangat tidak nyaman, memang kebutuhan kita urgen. Itu hari kita sudah mau programkan, tapi karena sudah ada DAK, maka kita belum penyertaan, kita belum ikut nimbrung untuk urusan pembangunan itu. Mudah-mudahan tahun ini dengan DAK yang ada, sudah bisa dibangun sebagiannya kita komitmen untuk melengkapinya, menyempurnakannya tahun depan lewat anggaran kita yang ada. IGD yang kita lihat hari ini agak longgar, tapi sebelumnya saya beberapa kali kemarin juga padat sekali. Kita punya kebutuhan serius juga dalam urusan unit gawat darurat ini. Kita butuh perbaikan fisik di situ, dan karena itu kita sementara sisir anggaran juga melihat peluang-peluang yang ada. Sekarang ada peluang yang dijanjikan oleh lembaga swadaya masyarakat dari gereja, mudah-mudahan itu bisa direalisasikan, tapi kalau tidak direalisasikan pun kita tentu punya komitmen untuk membangunnya dalam jangka pendek ini. Kita masih lihat anggaran apakah masih poli rawat jalan saja ataukah sudah bisa ditambah dengan instalasi gawat darurat ini tahun depan. Jadi kita mau ada percepatan, keseriusan untuk mempercepat perhatian pembangunan kita pada urusan rumah sakit dan sistem kesehatan secara langkah cepat melalui pembenahan sekaligus komunikasi secara hierarkis. Ya, saya rencana 1-2 hari ini, mungkin 2 hari ke depan sudah terbang ke Jakarta untuk komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dalam kaitan dengan ini. Saya sudah bangun komunikasi dengan teman, dia juga punya jaringan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu untuk komunikasi soal kebutuhan kita di lapangan, baik terkait dengan ICU kita yang berkonsekuensi pada penurunan kelas ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar di situ.
tapi juga kebutuhan fisik, aspek SDM kita yang masih serius ini perlu kita komunikasikan ke Kementerian Kesehatan. Perhatian pemerintah pusat dalam urusan rumah sakit ini besar sekali. Kita juga merasa sebetulnya tidak adil juga beberapa kota dibangun secara besar-besaran sementara alokasi perhatian kepada kita kabupaten lain juga sangat terbatas masih. Mudah-mudahan pemerintah pusat juga memberikan perhatian yang adil terhadap daerah-daerah lain. Memang ada program prioritas, beberapa daerah punya rumah sakit begitu megah dibangun oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan sekalipun tidak sebesar beberapa tempat prioritas, tapi kita daerah-daerah lain juga bisa mendapat perhatian yang relatif lebih adil, relatif lebih berimbang dalam urusan itu. Kita berkepentingan untuk komunikasi soal keadilan alokasi anggaran ini juga ke pemerintah pusat. Dan memang sudah melanda di media sosial himbauan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat publik Flores Timur hari ini. Kami pastikan saya sudah koordinasi tadi malam komunikasi agak intensif juga dengan Pak Direktur ini bahwa turun kelas ini punya konsekuensi pada penurunan pendapatan itu oke, tapi bahwa dia berdampak serius terhadap pelayanan kami pastikan tidak, karena dampaknya terhadap penurunan pendapatan kecil saja, tidak sampai 2M, dan angka seperti itu tidak banyak mempengaruhi kualitas pelayanan kita. Soal urusan SDM, personalia, gaji mereka beres, beberapa alat, bahkan rencana-rencana perbaikan pembenahan ke depan juga bisa di-cover dengan anggaran pendapatan yang ada yang berkisar di angka 25M gitu ya. Kita masih bisa menggunakan estimasi proyeksi anggaran seperti itu untuk menangani beberapa rencana pembenahan kita ke depan.